tandingan format FFVC nanti. Yes. Bisa nggak nih orang ini ganti-ganti peran dengan cepat kayak gitu? Dengan skill set yang berbeda-beda juga ya. Iya itu. Gitu loh. Apalagi nanti di aplikasi ini kan bukan di Clash Squad gitu loh, di Battle Royale. Perhitungannya bakal lebih jauh lebih harus diperhitungkan lagi gitu lah. Tapi prediksi di game pertama gue salah ternyata, Bung. Iya. Bukan 1 buat BTR. Apa ini menurut Bung Syiro bisa jadi akhir 2-0? Bisa. Pertama gini, yang dipersiapkan RRQ hari ini adalah Maal bermain. Oke. Yang dipersiapkan, entah itu alasannya apa, pokoknya 4 orang itulah. Tapi ternyata Maal kena ban tadi. Dengan 4 orang itu mereka yakin bisa menang. Dia kena ban tapi tetap menang, apalagi dibalikin lagi dengan 4 orang yang sudah dipersiapkan sebelumnya tadi. Oke, dengan situasi yang berbeda. Tapi sekarang lihat, Bigetron Delta akan melakukan pressing dari arah sebelah kiri dengan menggunakan sebuah teleportasi. Dan akan langsung masuk dengan 4 pemain yang menggunakan WSP. Satu buah tangga coba dijaga oleh para pemain dari RRQ Kazu. Sementara Bigetron Delta berhasil kali ini menguasai bagian lantai 2. Dan Maal mengambil sisi terjauh, masuk menuju ke bagian atas dari tribun sepertinya, untuk mendapatkan arah tembakan yang berbeda. Belum terlihat satu pemain sisa dari RRQ Kazu ada di sebelah mana. Tapi yang jelas sekarang para pemain Bigetron Delta harus lebih berhati-hati untuk bergerak menuju ke arah luar. Nampaknya malah sudah diketahui ada thrill of battle yang diberikan. Sempat berkurang tadi health point dari pemain dari Bigetron Delta, namun nampaknya bisa jadi jawaban dengan adanya Joseph yang sudah dibuka. Sementara dari Bigetron pun belum ada sebuah homer yang dibuka. Kali ini itu berhasil dijatuhkan. Tapi lihat, Keong juga berhasil tumpangkan. Abai jatuh di saat bersamaan, akan ditolong seorang Azril. Masih bisa di-touch kembali, tapi malah di posisi berbeda. Satu orang tumbang dari Bigetron Delta. Masih ada 3 pemain, tapi kali ini Abai maju sendirian. Oh, satu, itu kan satu. Ada sebuah shockwave yang kena ikutan seorang Azril. Terkena silent dari Thrill of Battle, dia pun harus terjatuh. 2 pemain tersisa dari Bigetron Delta. Sementara Maal berjuang sendirian dan terkena tembakan. Pada akhirnya 1 poin pertama di pistol round kembali untuk Bigetron Delta. Ya, bagus untuk Thrill of Battle-nya connect ke beberapa player ya. Meskipun tadi connect pertama enggak connect di pertama gitu, tapi lemparan kedua akhirnya kena. Meskipun Abai sudah berhasil dibuat terjatuh tadi dan dibangunkan cukup cepat lah oleh seorang Azril. Dimana Azril tadi untuk terjatuhnya Abai pertama kayaknya si Casey-nya entah telat ya. Otomatisnya kan biasanya kan otomatis kalau bertahan, tapi kalau bertahan cukup lama itu otomatis, tapi kalau terjatuhnya sangat cepat itu harus manual seperti itu. Dan ternyata terjatuh untuk kedua kalinya, dan Azril mau nge-revive pun cukup berbahaya. Posisi grounding dia di bagian bawah, open sekali juga di bagian atas itu sudah kelihatan ada satu player dari tim Bigetron Delta. 1 poin pertama, Bigetron Delta unggul di pistol round tentunya. Yang ngebuat percaya diri dari tim Bigetron Delta harusnya ada lagi, mana Azril berhasil buat terjatuh, namun kali ini kartu pun sudah menyusul, di mana Kiba berhasil buat ternakot juga. Ada Keong di bagian depan sana, sudah cukup sekarang, mana Keong berhasil menjatuhkan seorang Abai dan sudah terjatuh. 1 player aja tersisa dari tim RRQ Kazu, di mana cukup sekarat kali ini. Posisi seorang Maal cukup jauh daripada teman-temannya. 1 orang Koja sudah terlihat di bagian depan sana, belum berhasil dibuat terjatuh. 4 lawan 1. Harusnya menjadi cukup mudah untuk Bigetron Delta mengamankan poin di round kedua, game kedua kali ini, di mana Maal sudah ketahuan posisinya oleh seorang Koja, juga ditahan pergerakannya, tidak berani untuk mengambil resiko maju sendirian saja, dan selesai 2-0 keunggulan Bigetron Delta. Ya, di game sebelumnya juga sama, nyampe dulu di 2-0 gitu loh. Dan bagus barusan dari pergerakan Bigetron Delta itu sendiri, ngirim 2 orangnya ke arah luar, tapi 2 orangnya itu ke bagian atasnya itu lewat dalam gitu loh. Jadi pergerakannya lebih cepat juga untuk bisa nyampe dan bisa ngepres duluan menuju ke arah pemain dari RRQ Kazu, yang mana di sana hanya ada 3 pemain, dan Maal yang jauh di belakang itu belum menggunakan sniper. Jadi belum bisa nge-scope dengan kali 8, belum bisa memberikan impact yang cukup kepada rekan-rekannya. Tapi 2 sniper kali ini sudah dipegang oleh RRQ Kazu, dan 1 hit itu dia momentum yang selalu diciptakan kepada Bigetron Delta dan membuat RRQ Kazu berhasil membalikkan keadaan di game sebelumnya atau di round sebelumnya. Tapi sekarang akan coba melakukan reset terlebih dahulu. Abai masuk dari sebelah kiri, temani oleh rekannya, masih dengan Kelly, Airos dan juga Autonya.
Tapi terkena Thrill of Fatal memaksa kali ini Abai harus dipukul mundur ke arah belakang. Tapi lihat Keong satu hit terakhir karena lawannya berhasil tumbangkan. Gluo sudah berhasil dibuka. Naik ke lantai 2. Melihat ada satu pergerakan dari RRQ Kazu. Bahkan dari jauh juga sudah mulai terlihat. Dan Kiba harus lebih hati-hati lagi. Tembakan juga datang dari berbeda. Satu pemain tersisa. Mal juga tumbang. Ambil itu snipernya, masih keburu nggak? Kalau keambil itu untung batu buat BTR. Ya, koinnya dapat, senjata juga dapat juga, apalagi itu AWM yang harganya cukup mahal juga. Cukup berani apa yang dilakukan oleh Bigetron Delta. Mereka ambil semua ke arah kanan, masih menyisakan satu player di bagian belakang, dan itu aku rasa nggak ketebak juga. Itu sudah kebaca ketika dua player tadi dari tim RRQ pakai sniper itu kebaca tuh ketika ngehit ke arah bawah tadi kan sempat connect tuh ke arah satu player, dan dua-duanya ada di bagian atas. Dutch juga sama Maal tuh dua orang di atas itu pakai sniper, itu ketahuan. Makanya Bigetron coba untuk press yang bagian depan dari tim RRQ Kazu. Sudah berpindah kita ke Intellect Center kali ini. Beberapa flash freeze meledak mengenai beberapa orang dari tim RRQ Kazu. Sudah duel terjadi bagian depan, mana Kiong berhasil buat terjatuh juga. Koja akan coba untuk melakukan follow up, namun kanan datang juga, dan Koja berhasil buat terjatuh. Gardu dengan menggunakan KC-nya tidak berhasil menjatuhkan siapapun. Bagian depan sana juga selesai lah sudah Gardu, dan cukup cepat satu poin pertama didapatkan oleh RRQ Kazu. Gue nggak terlalu ngelihat di mana comms dari Bigetron Delta untuk Intellect Center ini berjalan gitu loh, karena ada pergerakan sendiri-sendiri yang terlihat ketika mereka punya keunggulan yang seharusnya bisa mereka maksimalkan gitu loh dengan adanya sniper gratis yang mereka miliki. Kayak pergerakan dari Keong yang gak seharusnya masuk ke arah dalam ketika teman-temannya masih nge-setup dengan granat di bagian belakang. Lalu posisi dari Koja juga masih belum bisa menjangkau seorang Keong. Terlebih kita masih belum tahu nih, nggak ada clue di sini. Bigetron juga nggak tahu di mana posisi Maal sebetulnya, dan Homernya juga nggak connect ke arah seorang Maal. Itu jadi satu jawaban untuk RRQ Kazu bisa menumpangkan Bigetron dengan cukup mudah. Tapi lihat Kiba dan bahkan yang masih belum connect menuju ke arah satu main dari arah RRQ Kazu, tapi malah Gardu mencari korban pertama kali ini terkena sebuah flash freeze yang dilontarkan menuju ke arah dirinya, dan harusnya ada upaya penyelamatan, namun sayangnya terlalu jauh. Dan Abai tentunya akan bisa melakukan ending, dan kali ini malah Kibanya tumbang di tangan seorang Mal. Diputerin oleh seorang Abai, 2 hit berhasil jatuhin Koja, dan Keong sebagai pemain terakhir akan langsung diambil tentunya 3-2 kedudukan kali ini. Ya, susah juga ketika satu player Kiba tadi pakai sniper, kita sempat lihat player belakang juga ketangkap duluan. Jadi teman-teman yang ada di bagian depan itu nggak bisa bertahan lebih lama ya, meskipun satu player terjatuh oleh flash freeze sebelumnya. Sebelum Kiba tadi ada yang terjatuh oleh flash freeze, membuat pertahanan bagian depan dari Bigetron Delta sudah rapuh duluan. Berharapnya Kiba bisa backup dari belakang, Kiba ketangkap juga. Dua player yang di depan sudah ketahuan posisinya, jadi lebih unggul secara posisi dari tim RRQ Kazu, dan kebaca juga posisi player-player dari Bigetron Delta. Berapa detik baru lo jalan tahu sudah spot-spot siapa nih sniper. Kalau kita ada di Fantopia, kemana orang geraknya, kemungkinan hit pertama dengan sniper itu kenanya di mana, langsung dibaca oleh RRQ Kazu ya. Sedetail itu loh mereka. Namun itu dia, satu player RRQ berhasil buat terjatuh juga. Azril, masih ada seorang Abai coba untuk ditolong, namun ditinggal aja. Akankah menjadi kerugian dari tim RRQ Kazu? Mana Kiba juga berhasil buat terjatuh di bagian bawah sana, sudah harus terending saja. Harusnya masih ada 3 lawan 3 kali ini. Flash freeze lagi-lagi sedikit merepotkan dua player kali ini dari tim Bigetron Delta. Maal yang bertahan di balik glual di bagian atas sana sudah berhasil buat terjatuh. 2 lawan 3 ternyata. 2 player aja tersisa dari tim Bigetron Delta. Gardu dan juga Keong bertahan di satu titik yang sama. Dutch dari bagian atas sudah bakal coba untuk memberikan hitnya, namun Maal berhasil menjatuhkan Gardu juga. Satu player sudah terlihat di bagian depan sana, di baju Najal seorang Abai berhasil menjatuhkan satu player, tersisa satu player lagi. Keong di bagian depan sana tidak bisa bertahan. Lagi-lagi poin untuk RRQ Kazu. 3 titik loh, ngebikin 2 orang gak bisa keluar dari satu tiang itu. Ya. 3 titiknya ditutupin semua. Susah itu 2 pemain Bigetron untuk mau keluar dari situ gitu. Ini snipernya jadinya 2 orang. Ya. Dari kalau kita ngelihat di setelah round ketiga gitu loh dari RRQ Kazu, benar-benar ngandelin Maal sama Dut di belakang, ya udah pakai sniper aja gitu loh. Jadi ngandelin 2 orang di depan doang. Sementara dari Bigetron Delta pun sekarang kuncinya adalah mereka harus bisa nembusin 2 orang depannya terlebih dahulu, atau
Itu lagi. Baru aku bilang, momentumnya malah dapat lagi buat RRQ Kazu, mentalitinya lagi didapetin lagi. Sementara sekarang Bigetron sulit sekali untuk bisa menembus pertahanan dari arah RRQ Kazu. Lagi-lagi ada granat dapat lagi, bahkan 3 pemain berhasil ditumpangkan dengan sebuah granat yang lagi-lagi dilontarkan di tangan seorang dude. Misalkan 1 orang dari arah Bigetron Delta. Dan benar saja tidak butuh waktu lama untuk RRQ Kazu kali ini. Ya hati-hati pergerakan yang terbaca kayak gitu ya. Kita harus expect juga nih, tim RRQ ini dari tadi main granatnya bagus banget. Apalagi kita numpuk di balik glue wall di bagian atas, nggak ada opsi, nggak berani lompat ke bagian bawah tadi kan. Kalaupun mau mundur ke bagian belakang mungkin Kojanya akan kena juga granat tadi. Makanya 2 player yang sudah di balik glue wall itu jadi makanan empuk lah player-player RRQ yang bermain dengan granatnya. Sayang sekali, poin baru saja tadi Rustown didapatkan oleh tim RRQ Kazu. Kali ini bermain bagian atas, Kibanya sudah 2 orang. 1 hit dengan menggunakan sniper di bagian depan sana. 1 flash freeze mungkin bakal menjatuhkan seorang Kiba di bagian depan sana, berhasil buat terjatuh juga. 1 player cukup sekarat. Gardu di bagian belakang sana masih coba untuk melakukan healing aja dulu. Makiong pun menyusul dengan lagi-lagi di endingnya pakai granat dan seorang dudes. Masih ada Koja dan juga Gardu berada di balik 1 duel 2 lawan 4 kali. Di Koja berhasil buat terjatuh dan selesai dengan cepat 3-5 RRQ Kazu. Gak dikasih ampun. Gak dikasih cepet ampun. banget ya, main semua. Snipernya 1 hit, flash freeze juga main, granat juga main. Setiap nongol Bung, setelah kita lihat tadi dari Farm Topia, Mana ya latihannya ya? nongol dari base gitu, dia tuh kayak seakan-akan udah naik punggung temennya lah gitu ya kan. Soalnya dulu Bung, Adi pernah ku gituin. Coach Adi. Iya, Coach Adi sering ngadu aim kita. Oh gitu. Diterapin ke anak-anak yang begitu. Ya. Gue inget sama Mantet waktu itu mainnya. Player snipernya si RRQ ini tahu tuh spot-spot yang kalau kita di sini di base ini Pas kebuka kelihatan. Kebuka tuh di mana? Iya, itu dia. Itu dibaca. Dan belajar dari habit pergerakan player ketika Ya, kebukanya itu bakal gerak rotasi ke sebelah mana. Tuh, Bahkan dua. ternyata dibuat gak bisa ngapa-ngapain di balik glue tumbang 1 orang kali ini. Berusaha melakukan pembalasan, tapi lihat Koja belum sempat bahkan melepaskan tembakan dengan snipernya. Tapi kali ini Kiba masih bisa mendapatkan 1 main. Momentum akan coba diciptakan, tapi Thrill of Battle connect ke arah Kiba kali ini. Terbaca pergerakannya, tidak bisa menggunakan skill pasifnya. Tembakan yang coba dibuka namun gagal. 6-3 untuk RRQ Kazu. Ya itu dia 6-3 di 2 game yang sudah dimainkan, yang artinya ngebuat RRQ Kazu ya dapat poin eliminasi. Kalaupun 6 ya, 6 itu aja sudah 24 ya, belum di 3 game yang mereka kalah ya. Mungkin bisa dapat sekitar 30 sekian lah secara poin eliminasi kan.